Om Swastiastu. Selamat siang umat sedharma sekalian. Kembali lagi bersama BPH Jawa Tengah bersama saya Wisnu Putra. Dan di sebelah saya ada Pak Putu Adi. Yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang satu hal basic di ajaran agama Hindu. Di mana saat ini orang-orang mungkin merasa seperti agama itu sifatnya terlalu kaku, tidak bisa berkembang, apalagi sekarang udah banyak generasi-generasi baru seperti generasi milenial yang usianya sudah mulai muncul ke permukaan, terus ada generasi Z, udah ada generasi Alpha juga yang sekarang masih muda-muda dan butuh bimbingan. Sedangkan dengan pemikiran yang jauh lebih modern di saat ini, menjadi pertanyaan apakah agama itu bisa mengikuti zaman atau tidak. Menurut Pak Putu sendiri gimana Pak Putu? Ya, baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Memang dengan perkembangan zaman gitu ya, milenial ini seolah-olah atau banyak yang berpendapat itu agama itu jauh tertinggal oleh perkembangan zaman gitu. Atau bahkan ada yang mengatakan sedikit ekstrim gitu, bahwa ajaran agama itu menghambat kemajuan zaman gitu, karena dianggapnya tidak bisa mengimbangi. Nah, sebenarnya begini Mas Wisnu, sedulur sedharma, kalau kita berbicara agama, pengertian agama itu sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah satu sistem tentang tata keyakinan atau kepercayaan beserta peribadatannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia, antar sesama manusia dan antar manusia dengan alam. Jadi ini sangat basic, basic banget, bahwa agama itu bukan semata-mata berkaitan antara manusia dengan Tuhan saja. Itu salah satunya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan demikian, bahwa agama itu juga menyangkut tata kaidah hubungan antar sesama manusia dan antar manusia dengan alam lingkungannya. Dus berarti bahwa agama itu juga mewarnai seluruh kehidupan manusia. Hanya saja terkadang menganggap agama itu kan hanya hubungan sebatas manusia dengan Tuhan, selesai. Tidak seperti itu. Nah, karena itu, karena agama tentu saja berdasarkan ajaran-ajarannya tentang kebaikan, tentang kebenaran, itu tidak bisa dikatakan bahwa menghambat atau tertinggal gitu. Mungkin masih bisa sangat diperdebatkan gitu kalau tentang ini, karena mungkin ada di beberapa hal gitu nampak memang menghambat atau bertentangan. Tetapi kalau kita kemudian menelusurinya itu, rasa-rasanya nilai-nilai di dalam ajaran agama itu bisa seiring dan selaras dengan perkembangan zaman itu. Nah, sebenarnya agama Hindu sendiri dianggap agama yang paling tua. Bukan dianggap ya, memang dalam sejarahnya Hindu adalah agama yang tertua. Cuman kalau saya sendiri Pak Putu sebagai umat Hindu juga tidak pernah merasa bahwa kita tertinggal oleh zaman, kita tertinggal oleh apapun itu. Bisa jadi mungkin kita sendiri yang kurang paham sama apa yang kita pelajari di agama apapun yang kita anut ya, nggak cuman Hindu aja. Tapi kalau di dalam Hindu sendiri, saya selalu suka belajar tentang hal-hal basicnya. Dan itu kemudian diaplikasikan ke kehidupan, entah yang modern, entah pemikiran yang seperti apapun. Seperti contohnya Trihita Karana, seperti yang Pak Putu sebutkan tadi. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan lingkungan. Jadi kan hubungan kita nggak melulu soal dengan Tuhan aja. Mungkin Pak Putu bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi begini Mas Wisnu, itu tadi, bahwa agama itu bukan semata-mata hubungan individual antara manusia dengan Tuhannya, gitu Tuhan. Tetapi lebih luas daripada itu. Nah, tadi disebut ajaran Trihita Karana ini memang basic banget, karena pengertian agama di Kamus Besar Bahasa Indonesia pun itu hampir plek
dengan pengertian Trihitakarana itu tadi, yang antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita kalau berbicara masalah Trihitakarana itu artinya adalah 3 penyebab kebahagiaan manusia dalam hidupnya, itu sebenarnya. Oke. Jadi itu 3 hal paling basic yang akan bisa mewujudkan kebahagiaan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah bagaimana selaras seimbang hubungan antar manusia dengan Tuhannya, Tuhan sama. Tentu di dalam hubungan ini ada berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, ada nilai-nilai kebenaran kebenaran dan kebaikan yang diyakini. Tentu di dalam agama hubungan antar manusia dengan Tuhan itu ada nilai-nilai ajaran yang harus dilakukan berkaitan dengan keyakinan itu tadi. Nah, bahwa kemudian ada tata peribadatan, Nah, tata peribadatan itu kan bagaimana tata cara untuk melakukan satu bentuk persembahan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dan sebagainya dalam rangka hubungan yang harmonis ini, seperti dalam Hindu. Mungkin dalam hal upacara, nah kan itu tata peribadatan. Nah, sebenarnya di dalam Hindu sendiri tidak mengharuskan upacara itu dengan sesajen yang harus begini, begini. Tidak, sangat fleksibel dan sangat disesuaikan dengan Desa Kalapatra. Desa Kalapatra itu adalah tempat, kala itu waktu, patra itu adalah situasi. Nah, jadi bahwa tata peribadatannya itu bisa sangat elastis gitu, menyesuaikan. Kalau mungkin di Bali dengan upacara besar karena memang adat kemudian lain-lainnya mendukung, lah katakanlah misalnya Jawa atau di seluruh Indonesia yang tidak memungkinkan, tidak ada masalah bahwa mungkin seperti yang disebutkan dalam sebuah sloka, setangkai bunga dan selembar daun dan setitik air cukup untuk melakukan satu bentuk tata peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan itu akan diterima dengan asal dilaksanakan dengan ikhlas. Ini salah satu bahwa ajaran agama tidak harus kaku, tetapi kalau yang nilai-nilai tentang kebenarannya, kebaikannya, keyakinannya, bagaimana Tuhan itu sebagai pencipta kita, ya itu tentu akan menjadi satu keniscayaan yang harus kita percayai. Nah, bahwa kemudian kalau kita melihat nilai-nilai kebenaran, kebaikan, itu wajib hukumnya untuk menjadi satu dasar di dalam melakukan semua tindakan yang ada dalam kehidupan ini. Karena begini Mas Wisnu, ibarat kemajuan teknologi di dalam segala bidang pada di era global ini, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Ini ketika kemudian tidak dikendalikanlah atau diberikan nuansa atau atmosfer spiritual tentang kebaikan dan kebenaran, ini bisa berdampak buruk. Kalau saya mungkin mengibaratkan itu begini Mas Vito, kalau kemajuan teknologi dan lain sebagainya ini seperti sebuah kuda tunggangan, itu maka nilai-nilai ajaran agama tentang kebaikan, kebenaran adalah size-nya atau yang mengendalikan, sehingga kuda ini tidak menjadi liar gitu. Tidak menjadi liar yang bisa jadi akan menabrak ini itu dan mungkin jatuh kepada jurang penderitaan. Nah, karena itulah semua kemajuan teknologi, pengetahuan dan sebagainya harus di dalam koridor nilai-nilai ajaran agama. Jadi sekali lagi bahwa ada hal-hal yang memang mestinya menjadi pengendali atau mewarnai, tapi ada hal-hal yang memang bisa kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hindu sangat
fleksibel, sangat elastis untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya kira itu Mas. Nah, kalau ngomongin soal hubungan spiritual itu tadi ya Pak Putu ya, sempat disinggung oleh Pak Putu tadi kalau di Bali lah, istilahnya secara masif emang budayanya kita di situ sangat mewah-mewah sekali kalau kita lihat adat peribadatannya ya. Sedangkan kalau hubungan kita yang personal sendiri aja deh ke Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa, mungkin untuk anak-anak di generasi saya ya Pak Putu ya, kadang melaksanakan sembahyang itu kadang masih bolong-bolong. Nah, untuk mencapai hubungan spiritual ini, apakah ada cara lain seperti kalau misalkan hatinya lagi galau, terus malam-malam itu di kasur mau nangis gitu kan, ngobrol aja dengan Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa ini, kita coba berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan, ibaratnya seperti itu ya Pak ya. Apakah itu juga salah satu bentuk hubungan kita dengan Tuhan? Ya, ini menarik banget. Jadi begini, kita terkadang itu salah mengartikan di mana sih Tuhan itu ada gitu. Ya. Tuhan itu ada di dalam diri sendiri, ada di dalam sini. Hanya saja kita acap kali itu membuat sekat dengan Tuhan, sekat dengan Tuhan. Karena seperti tadi kita untuk menangis mencari Tuhan, komplain, kalau sedang bahagia terus lupa gitu lupa. Jadi emang Tuhan itu tempat di fait accompli aja gitu. Tetapi bahwa masih ingat Tuhan dan sebagainya, memohon itu saya kira satu hal yang baik. Nah, tetapi sebenarnya boleh saja anak-anak muda yang gini ketika ada masalah berbicara dengan, karena sebenarnya Tuhan itu ada di dalam diri sendiri itu juga ada. Mengatakan bahwa setiap manusia itu adalah Atman dari Brahman yang esa. Jadi sejatinya Tuhan ada. Tuhan itu adalah, di Hindu adalah imanen dan transenden. Imanen itu Tuhan ada di dalam sendiri dan juga melingkupi ini. Nah, ketika kita bisa menyadari diri sendiri, kita tahu bisa berbicara dengan diri sendiri, itu artinya kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu ada di. Ketika kita mengalami satu kekalutan, kesusahan dan sebagainya, kita berbicara dengan Tuhan dengan diri sendiri. Kita jangan menganggap Tuhan itu jauh di awang-awang gitu. Nah, ini anak muda ini bisa melakukan. Jadi hal sederhana juga bisa gitu ya. Di samping tadi yang berkaitan dengan tata peribadatan, karena memang di Hindu kan ada tindak rangka agama Hindu, kita juga tidak boleh menafikan itu gitu. Bahwa tentang tato susilo upacara juga, meskipun ini juga bisa disederhanakan, diminimalisir tanpa mengurangi nilainya. Saya kira itu Mas. Ya, berarti value yang harus kita tanamkan ya, kepercayaan kita kepada Tuhan itu. Kepercayaan, keyakinan yang penting. Nah, itu kalau bentuk sederhananya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kembali lagi di Trihita Karana, nggak cuma itu aja. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia ya Pak ya. Itu gimana itu? Apakah dengan berbuat baik aja ke sesama itu udah cukup, atau seperti apa sebenarnya lebih dalam? Era global ini kan karena begitu cepat dan perkembangannya memang tidak terbendung, berbeda dengan dulu. Ya kita tidak bisa memungkiri itu Mas Wisnu. Di era global ini kan akan muncul ke permukaan itu persaingan yang ketat, betul nggak? Ada satu kondisi yang menyebabkan hubungan antar manusia itu tidak terlalu bersifat personal, artinya harus berdekatan. Media sosial jauh-jauh pun bisa berhubungan. Kemudian kadang saling menafikan, kadang saling bertengkar, bermusuhan. Itu sangat mudah sekarang mendapatkan media gitu. Nah, dengan perubahan budaya di era global ini akibat kemajuan ini pasti akan berpengaruh antara hubungan antar manusia. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri. Bagaimana kemudian ini berbahaya Mas Windro, berbahaya ketika dunia sekarang kan dunia tanpa batas ini ceritanya, karena media sosial nggak kenal pun kita bisa berkomunikasi, kita saling berbagi,
nggak kenal pun kita bisa berantem gitu. Iya, ya. Ya. Nah, ini nilai-nilai ini ketika kemudian tidak dilandasi lagi, itu tadi di Trihita Karana yang istilahnya itu pawongan. Pawongan itu hubungan yang harmonis dan seimbang antar sesama manusia. Bahaya ini, kemajuan ini akan bahaya. Karena apa? Kita melihat pertengkaran, apalagi sekarang sudah terjadi polarisasi antar kelompok, atau mungkin tentang materi lah, dunia materi itu sudah yang kayak jadi sudah sangat luar biasa, saling menafikan, jadi menghargai sesama, menghargai keberagaman itu kan kemudian menjadi sedikit demi sedikit luntur. Tanpa nilai-nilai itu sangat berbahaya. Nah, karena itu di dalam Hindu yang tadi Trihita Karana sendiri mengatakan bahwa seperti saya kutipkan mungkin satu, ada sloka di dalam kitab Yajurveda 40 sloka 7 disebutkan, seseorang yang menganggap seluruh umat manusia memiliki atman yang sama dan dapat melihat semua manusia sebagai saudaranya, orang tersebut tidak terikat dalam ikatan dan bebas dari kesedihan. Dari sloka ini, Mas, itu mengandung nilai seperti bahwa sejatinya kita semua adalah bersaudara yang tercipta dari Brahman yang Esa. Vasudhaiva Kutumbakam, atau Tattvamasi. Itu bukan hanya sekedar rangkaian tulisan, tapi maknanya jauh daripada itu. Bahwa boleh saja lahir dari suku apa, agama apa, tapi sejatinya kita adalah lahir dari Tuhan Sang Pencipta yang sama. Nah, kemudian di dalam ajaran Hindu mengatakan kalau kita menyakiti orang lain itu sebenarnya menyakiti diri kita sendiri. Dalam ajaran Hindu jelas sekali mengatakan janganlah melakukan perbuatan yang engkau tidak senang apabila itu dilakukan orang lain kepada kita. Jadi bagaimana kemudian kemajuan teknologi, kemajuan sosial kemasyarakatan ini tanpa didasari oleh nilai-nilai itu, ya sama seperti tadi yang saya ceritakan. Kemudian ini bisa akan mengantarkan pada jurang penderitaan, kesulitan. Saya kira ini menjadi satu kata kunci, Mas. Nah, ini menarik juga sih Pak Putu ya. Berarti dengan adanya kesadaran yang tinggi bahwa kita adalah semua saudara, sebenarnya kita bisa melihat bahwa setiap manusia lain itu punya atman yang sama. Mungkin itu akan menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi juga. Nah, yang menarik juga ini dari perkataan Pak Putu tadi, saya tertarik dengan arti kata pawongan itu ya Pak ya. Itu artinya kan hubungan harmonis dan juga seimbang. Nah, seimbangnya itu tuh dalam artian seperti apa sih Pak? Apakah kita memang harus sadar bahwa kita pernah baik ke orang dan kita memang tidak luput dari kesalahan juga terhadap hubungan satu sama lain, atau seperti apa? Ya, sebenarnya sederhana. Ketika kita ngomongin hubungan yang harmonis dan seimbang, itu dalam arti yang sangat sangat memiliki makna yang dalam, komprehensif gitu ya. Karena seimbang itu bukan berarti saya memberi dua, dia harus memberi dua, nggak gitu. Tapi bagaimana kemudian kita harmonis, berbeda kita, baik berbeda dalam suku, agama, kekayaan pun, kedudukan pun, jabatan pun, bukan berarti harus sama. Tapi harmonis dan saling menghargai ini, ya apapun itu perbedaan yang ada. Sehingga Hindu itu akan mengajarkan begini, bagaimana caranya membuat perbedaan itu indah dalam kebersamaan. Bagaimana keberagaman itu bisa indah di dalam kebersamaan. Artinya apapun perbedaannya, statusnya, kedudukannya, agamanya,
bahwa di dalam keseimbangan harmonis itu juga ada manusia kan salah, Mas. Iya. Nah, harmonis dan seimbang itu bukan harus yang salah minta maaf yang di bawah kepada atas, yang di atas tidak. Harmonis seimbang ya saling menghargai itu. Salah kita minta maaf, dibantu kita berterima kasih, menghargai itu agamanya berbeda kita hormati, bahwa kemudian mencobalah bahwa tidak bisa 100% kemudian kita akan menafikan perbedaan-perbedaan yang berpengaruh pada sikap. Satu contoh mungkin sederhana, kalau misalnya ada orang bawa mobil mewah gitu, tiba-tiba kita perlakuannya agak berbeda, hormat, ini. Nah, nggak bisa nafikan, tapi jangan seperti terlalu dramatis seperti itu. Karena sejatinya kita sebenarnya bersaudara, lahir dari Tuhan yang Esa gitu. Bahwa ada perbedaan itu ya ada. Ya jangan terlalu radikal lah gitu ya. Saya kira itu. Sebenarnya kadang kita sendiri yang pemikirannya terlalu rumit ya, Pak, ya? Rumit. Kita memperumit sebenarnya keadaan. Nah, hubungan yang ketiga adalah manusia dengan lingkungan sekitar atau alam semesta. Kalau itu seperti apa, Pak? Nah, ini sebenarnya sangat kebetulan sekarang terjadi erupsi Gunung Semeru. Kemudian ini musim hujan bisa jadi longsor, banjir. Bahwa bencana itu adalah merupakan satu keniscayaan. Karena ini hubungan manusia dengan alam. Ketika alam memberikan semuanya kepada kita, gitu, menyediakan semua. Nah, kemudian kenapa kita tidak juga menjaga dan menghormati alam lingkungan, gitu? Jadi kita tidak bisa kemudian memanfaatkan alam seenaknya saja. Pembangunan pohon dan sebagainya begitu masif ditebang untuk pembangunan gedung dan sebagainya. Itu kita tidak menghargai alam dan lingkungan kita, padahal alam sudah memberikan segalanya buat kita. Di dalam Hindu mengajarkan itu, kita harus bersahabat dengan alam, kita harus menjaga alam karena alamlah memberikan kita hidup gitu. Tanpa itu ya kita tidak akan ada. Oke, itu tadi teman-teman ya, obrolan kita sudah cukup panjang juga. Mungkin menurut saya sih kembali lagi bahwa manusia itu kadang pemikirannya yang terlalu rumit karena dipaksa untuk mengikuti tren, dipaksa untuk mengikuti zaman, belum lagi stres karena pekerjaan. Itu membuat kita lupa kadang sesuatu di dalam diri kita itu menjadi berantakan juga. Nah, itu perlu dikenal lagi, diselami lagi lewat Trihita Karana, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Apakah itu sudah bagus? Apakah sudah seimbang? Atau seperti apa saat ini kondisinya? Kita perlu ingat kembali lagi. Kalau gitu, seperti itu saja obrolan kita hari ini. Saya Wisnu Putra, pamit undur diri bersama dengan Pak Putu. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain. Om Santi, 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 Om.